Saya kira beliau ini benar, tapi berpikir mekanistis. Kacamata kuda dipakainya. Begitu. Karena normatif. Padahal tidak ada fenomena hukum, fenomena politik, fenomena komunikasi di ruang hampa, baik kepentingan semua. Sekarang saya mau coba bongkar, gitu ya. Kita mulai dari MK, keputusan yang melanggar, katakanlah diberikan sanksi etika. Itu sanksi etika itu sangat berat loh. Karena bicara etika, kita bicara baik buruk. Melanggar undang-undang, bicara benar salah. Kalau sudah melanggar etika, kalau tidak melanggar etika dia berarti orang benar. Orang baik. Kalau dia melanggar etika orang buruk. Bayangkan itu parah betul, gitu ya. Nah, yang kedua, keputusan MK yang memberikan kesempatan kepada kepala daerah di bawah 40 tahun itu sama sekali saya pertanggungjawabkan secara akademik menabrak Pancasila. Pancasila yang mana? Sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah diberikan kepada kepala daerah saja? Emang dosen nggak boleh jadi gubernur? Emang supir angkot tidak boleh? Karena ada supir angkot sudah tamat SMA bang. Gitu kan? Jadi hanya diberikan kepada kepala daerah yang sudah pernah. Jadi disadari atau tidak itu. Banyak orang tidak bicara tentang ini. Saya mau bongkar itu. Jadi terus terang. Mahkamah Konstitusi, hakim-hakim yang di sana telah menabrak Pancasila sebagai ideologi kita, khususnya kepada sila kelima dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya diberikan kepada kepala daerah. Sehebat apa itu kepala daerah? Gitu kan? Padahal mereka itu ratusan berurusan dengan KPK. Boleh, sorry ya, agak sedikit sombong saya. Boleh diadu dengan kepala daerah itu, kita-kita ini. Rocky Gerung bisa diadu itu dengan kepala daerah. Gitu ya. Saya kira jangan dengan kepala negara aja gue ogah. Jadi artinya jangan dianggap. Kalau kita bicara politik, apa motifnya? Kan begitu. Setelah itu diputuskan, kawan itu kan mendaftar. Jadi tidak ada realitas sosial parsial bangku. Supaya dilihat. Baru kemudian, MK juga menabrak konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Saya pernah debat itu di salah satu TV nasional kita. Dikata pasal berapa di konstitusi yang ditabrak? Kan begitu keputusan. Bukan pasalnya. Undang-undang atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan. Alinea keempat. Maka negara kesatuan Republik Indonesia disusun berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keputusan MK menabrak daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi saya katakan itu sangat parah itu. Sangat parah. Karena yang ditabrak ideologi dan ditabrak adalah konstitusi. Apakah itu harus kita biarkan? Apakah kita masih bicara normatif? Apakah kita harus itu bukan kewenangan dan lain-lain sebagainya? Tidak boleh begitu. Kalau misalnya undang-undang itu katakanlah tidak memenuhi kondisi atau situasi atau kebutuhan masyarakat, kan bisa kita rubah. Jangankan undang-undang. Konstitusi bisa kita rubah, begitu. Tetapi tidak boleh kita menjamin kepastian hukum. Kalau begitu yang kita lakukan, kepastian hukum, itu berarti lihat dong pasal demi pasal, kata demi kata yang ada di situ kan, berbahaya itu. Jadi kita harus berpikir kritikal, gitu ya, harus berpikir kritikal untuk melakukan perubahan. Nah kemudian dilanjutkan, oke tadi sudah dijelaskan dari teman dari PKS tentang KPU, udah jelas sekali itu, menabrak lagi. Kalau di luar negeri saya baca literatur, Bang Karni, sekali melanggar etika sudah mundur. Ini 3 kali bertahan kawan itu. Saya terus terang, sudah berkali-kali saya katakan di media, ketua KPU segeralah mundur. Saya sudah sampaikan, mungkin gak sampai melalui forum ini, mungkin beliau dengar nanti habis dibacakan, besok dia mundur gitu kan. Baru kemudian juga saya katakan kepada ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, itu sahabat saya itu. Saya sudah sampaikan juga mundur dari jabatan Mahkamah Konstitusi. Sudah layak mundur. Karena keputusan yang dibuat menabrak Pancasila, menabrak konstitusi pembukaan, dan melanggar etika. Sudah wajar lah. Pulang aja ke kampung halaman mancing gitu, saya temanin gitu kan. Baru kemudian adalah kalau kita melihat misalnya bansos. Apakah sudah tepat sasaran? Contoh, bansos ada nggak dibagikan di pinggir jalan? Gitu kan? Nah, kalau kebetulan Emrus pakai motor, dapat.
Padahal undang-undang mengatakan harus tepat sasaran. Apakah di jalan dibagikan itu tepat sasaran? Jangan dilihat dari sudut dibagi satu, cuma satu saja, tidak boleh. Karena Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara. Setiap warga negara, bukan mayoritas. Bukan 2, bukan 3. Oleh karena itu, andaikan ada kecurangan nanti ditemukan. Gitu ya. Tidak boleh hanya 5% kok atau 2 orang kok kecurangan. Nggak boleh. 1 suara tidak boleh mengalami kecurangan. Salah hitung mungkin bisa diperbaiki. Kenapa? Undang-Undang Dasar 45 mengatakan setiap warga negara. Jadi 1 suara tidak boleh dicurangi. Oleh karena itu saya pikir, katakanlah hak angket misalnya seperti itu. Kalau sepanjang itu sesuai dengan undang-undang dan yang dilihat pengawasan terhadap undang, silakan saja jalan. Justru menurut saya, sebagaimana dikatakan Ade Armando, kemungkinan kecurangan itu bisa saja dialami oleh partai-partai lain, dilakukan oleh lain. Oleh karena itu justru saya mendorong semua partai politik bersama-sama kita, rakyat, mengajukan hak angket itu supaya terang benderang, supaya terbuka. Terus terang saya mengatakan, andaikan tidak dibuat hak angket, ada yang menang. Kan artinya bahwa kemenangan itu sebagai output daripada ketidakpuasan, sebagai output daripada dugaan kecurangan, sangat tidak legitimate. Oleh karena itu alangkah baiknya semua kita buka, kalaupun misalnya ada kecurangan, misalnya Ade Armando mengalami kecurangan suara dari partai yang sama, boleh jadi loh Bang, atau dari partai yang lain, karena pertarungan antar partai yang sama di celung suara yang sama, dapil yang sama ketat sekali, bisa terjadi. Nah ini waktunya bagi kita untuk membongkar sama-sama semua partai politik, bahkan saya mengusulkan Bapak Presiden Joko Widodo, tidak ada salahnya, cawe-cawe juga, mendukung hak angket tersebut. Saya mendukung hak angket tersebut. Karena di awal dia cawe-cawe kan, nggak apa-apa, di akhir dia cawe-cawe juga.